Halo sahabat-sahabat tani semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Penyuluhan Pertanian Official dengan saya Aris Sudiatmoko, penyuluh di BB Kecamatan Kajuran. Teman-teman semuanya, berkaitan dengan saat ini pupuk sedang mahal ya. Jadi banyak petani yang mengeluh istilahnya pupuk sulit karena akhir-akhir tahun ini untuk September, November, Desember itu alokasi juga sudah habis. Kemudian petani juga masih butuh pupuk. Nah ternyata pupuknya yang di luar subsidi mahal banget. Nah karena di Departemen Pertanian sekarang juga digalakkan tentang Biosaka ya, tentunya teman-teman semua sudah tahu. Kami ingin turut mensosialisasikan apa yang dimaksud Biosaka, dan saat ini kita akan membuat teman-teman semua. Ini ada teman-teman PPL semuanya, pakar-pakar semuanya untuk membuat pupuk maupun substitusi dari pupuk kimia, sehingga petani jangan khawatir, tetap akan bisa menyediakan kebutuhan untuk tanamannya. Dan saat ini saya sudah mencari ini bahan untuk Biosaka. Ternyata memang benar, untuk memilih bahan yang sempurna, yang pertumbuhannya sedang maksimal itu sangat sulit sekali, karena memang pemilihan ini menentukan nanti akan berhasil atau tidaknya kita membuat Biosaka ini. Nah pemilihannya tentunya ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah pertumbuhannya sedang maksimal, sempurna, simetris ya, kanan kiri sempurna, tidak dimakan oleh ulat dan sebagainya. Dan ini kita mengambil rumput-rumput teman-teman semuanya, rumput-rumput yang pertumbuhannya bagus. Karena apa? Kita akan mengadopsi kemampuan tumbuh rumput-rumput, karena tadi saya juga melakukan pembersihan di lahan. Ternyata rumput itu akarnya sangat kuat sekali, agak berbeda dengan tanaman-tanaman kita yang kita pelihara seperti terong dan sebagainya. Ternyata rumput itu akarnya lebih banyak. Nah itu yang mengakibatkan kenapa rumput ini pertumbuhannya bagus. Kita adakan pencabutan atau kita adakan penyiangan sebentar saja langsung pertumbuhannya bagus. Nah dengan begitu kita mengambil rumput ini untuk kita adopsi kemampuan ketahanan hidupnya terhadap panas, terhadap lingkungan, terhadap cuaca, dan nanti kita akan introduksi ke tanaman-tanaman budidaya kita. Oke? Kita akan mulai teman-teman. Mungkin yang sulit memang hanya untuk mengambil rumputnya. Nah ini rumputnya lebih dari 5 jenis ya. Ini bagus-bagus semua. Cuman saya tunggu tadi sudah agak alum ya istilahnya ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Tapi kita sudah pilih rumput-rumput yang bagus. Oke, kita akan lanjutkan. Ini dengan air 5 liter. 5 liter, kira-kira 5 liter. Ini masih kurang dikit karena rumputnya agak kurang, tapi yang jelas nanti kita sederhana sekali, tidak membutuhkan modal. Karena apa? Karena kalau petani-petani kita ajarkan sesuatu yang menggunakan biaya, kadang wah biayanya tinggi. Nah ini nggak ada modal, modalnya ya kemauan kita aja untuk membuat. Ini rumputnya ngambil di tempat liar, kemudian hanya butuh air. Nah yang jelas nanti buatnya kita hanya cukup untuk meremas-remas, tapi tidak menghancurkan ya. Meremas-remas tapi tidak menghancurkan. Jadi kita pelan-pelan saja, dengan sabar nanti kita remas, tapi jangan sampai hancur. Jadi kita ingin agar apa yang ada di tanaman ini nanti bisa kita ambil di air, sari-sarinya, baik itu di dalamnya banyak terdapat bakteri, jamur, ataupun enzim nanti akan ada di air itu. Kita coba ya. Kita tidak perlu keras-keras, kita pelan-pelan kita remas-remas aja. Tekanannya nanti semakin lama semakin bertambah. Jadi kita pelan-pelan sampai rumputnya itu lemes gitu ya. Sampai lemes. Ini tadi saya sudah pijetan tangannya karena memang ini nanti membutuhkan tenaga sedikit. Nah nanti kita semakin lama semakin keras, sambil ini diputar airnya biar airnya itu keluar.
Ini rumputnya cukup 1 genggam saja. Kalau kita membuat dengan air sebanyak 5 liter. Ya, kadang dibutuhkan waktu 10 sampai setengah jam. Ini tadi ada rumput, ada daun Petroseli. Kalau rumput-rumputnya nggak tahu namanya, banyak sekali. Daun meniran itu. Meniran ya Pak ya. Meniran. Ini sepertinya kok dengan penuh penjiwaan ya. Karena katanya kalau Biosaka itu dengan hati. Jadi bisa menyatu, bisa mengeluarkan zat-zat atau enzim yang sering disebut oleh penciptanya Bapak Muhammad Azhar itu sebagai elisitor. Elisitor itu adalah sinyal, di mana sinyal itu nanti larutan ini kita berikan kepada tanaman, dan hasilnya sinyal itu membuat tanaman yang kita semprot nanti menjadi lebih, produksinya lebih. Karena apa? Karena sinyal itu membuat akar, batang, dan daun lebih cerdas untuk mengambil zat-zat makanan di sekitar tanaman. Nah, itu kenapa kita mengadopsi dari rumput-rumput liar yang notabene kalau kita lihat nggak dirawat saja bisa tumbuh, pertumbuhannya sangat luar biasa ya. Jadi kita menginginkan itu nanti kita semprotkan ini sedikit sekali. Jadi kalau disemprot 1 tangki itu hanya sekitar 3 sampai 4 tutup, dan penyemprotannya secara berkabut. Kenapa secara berkabut, Bu Marmina? Karena kalau menurut saya secara logika adalah ketika yang disemprot itu molekul-molekulnya sangat lembut atau kecil, atau kalau sering dikenal nano bubble, nano mikro ya, itu lebih mudah diserap oleh tanaman dibanding yang kayak disiram basah semua. Itu malah membuat tanaman nanti bisa menguning. Tapi kalau istilahnya kalau nano semakin kecil, nanti tanaman itu semakin mudah menyerap. Jadi sangat sederhana. Stomata daun mungkin lebih nah, kecil, stomata kecil, daun ya. Kecil, bahan yang harus masuk kan kecil ya Bu ya. Iya. Nah itu. Jadi lebih mudah untuk masuk, mudah. tidak terbuang sia-sia. Nah, ini bukan pupuk ya teman-teman semuanya. Ini hanya semacam sinyal yang mengaktifkan tanaman-tanaman budidaya kita itu menjadi lebih cerdas lagi. Jadi karena tanaman-tanaman itu sering kita semprot pakai pestisida dan sebagainya, jadi tanaman itu pertumbuhannya terkendala justru. Tapi untuk rumput-rumput ini kita juga mengambil rumput-rumput yang tidak pernah disemprot. Ini warnanya sudah mulai menghijau. Jadi ini kita gerakan membuat Biosaka ini kita sosialisasikan supaya apa? Supaya masyarakat tuh tanpa modal, tapi dengan kemauan dan keinginan dan sedikit waktu untuk membuat, itu bisa membuat tanamannya semakin sehat. Kalau dengan modal kan lebih berat, tapi ini nggak ada modalnya teman-teman. Rumputnya ya di sekitar kita. Nah ini sudah mulai modalnya kemauan aja. Modalnya ya. Kemauan aja. Mau tanamannya sehat atau enggak, gitu. Nah ini gerakan ini merupakan salah satu gerakan untuk menyelamatkan alam. Karena apa? Tanaman kita perlakukan secara organik. Ini sama ketika kita membuat PGPR, kita membuat ekoenzim, itu girohnya gerakan ini sama. Karena semuanya pengen agar kita kembali ke alam, menggunakan bahan-bahan yang ada di alam, tersedia dengan banyak. Ini barang-barangnya tersedia dengan banyak sekali dan sangat efektif dan efisien. Nah untuk itu perlu dicoba. Ini belum ada
belum ada 20 menit sudah lumayan ini. Tangannya tadi sempat tak pijet-pijet dulu untuk pemanasan ya. Nah, ini untuk semua petani di Indonesia, karena memang Menteri Pertanian memerintahkan ya untuk mensosialisasikan gerakan ini sehingga bisa diketahui oleh petani-petani semuanya, karena memang program ketahanan pangan yang harus dijaga di Indonesia, karena isu rawan pangan ya. Isu rawan pangan 2023 sangat sudah terdengungkan, dan jelas di beberapa negara modern saja sudah terjadi kerawanan pangan. Nah ini teman-teman, kalau sudah jadi itu sebenarnya warnanya banyak sekali, bisa agak kemerah-merahan, bisa hijau. Tapi ciri-cirinya nanti ini jadi adalah, ini kalau kita biarkan 1 malam itu tidak ada gasnya. Yang pertama, tidak ada gas keluar, ataupun nanti di botol itu tidak melembung, kemudian nanti tidak berbusa, dan yang paling jelas terlihat adalah homogen. Artinya homogen itu tidak ada semacam endapan di bawah. Kalau kita membuat jamu itu kan ada endapan, ini kalau jadi itu rata gitu tercampur rata, tidak ada endapan, tidak ada. Nah itu kita bisa jadi, dan seperti ini pun langsung bisa diaplikasikan. Itu kalau warna airnya itu tergantung dari bahan atau bagaimana? Bisa tergantung dari bahan, bisa tergantung dari prosesnya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan warna hijau atau apa itu, tapi yang jelas nanti kalau sudah jadi itu tidak ada gas yang keluar, kemudian homogen itu yang pasti. Terus ini aplikasinya bisa langsung digunakan atau nunggu berapa? Bisa langsung digunakan dan bisa disimpan. Lama penyimpanan? Bisa sampai 5 bulan bisa. Tapi ini kan istilahnya lah, kalau memang seperti ini bagusnya kan bisa langsung digunakan karena memang sudah siap. Jadi produksi paling tinggi atau bakteri dan virus dan jamur yang ada di dalamnya ini kan sedang aktif-aktifnya kan seperti itu. Ini tidak ada penambahan lain, misalnya gula atau tidak molase ya? Tidak. Ini diambil dari tanamannya aja. Kemudian ini langsung kita ambil nanti 40 cc per liter. Itu langsung disemprotkan, dan penyemprotannya berkabut di atas tanaman 1 meter. Berarti 1 liter sekitar 4 sendok ya? Nah, dan 4 sendok itu sudah sangat cukup. Dan ini sudah jadi teman-teman. Ini tadi 5 liter air untuk 5 liter bahan air untuk bahan 1 genggam. 1 genggam. 1 genggam. 1 genggam 5 macam tanaman ya? Minimal 5 macam. Kalau semakin bagus, semakin bervariasi, semakin bagus. Cuman harus mencari tanaman yang memang benar-benar sehat ya. Sehat dan bebas dari zat kimia, karena kita menggunakan tanaman itu yang pada posisi pertumbuhannya sedang bagus-bagusnya gitu. Nah ini kan sangat mudah sekali, memang rodo kemeng teman-teman semuanya. Anu itu rodo kemeng ini nanti, tapi sudah ada temen yang bagian mijat, santai aja. Nah sampai tanamannya itu kita nggak boleh berhenti ya untuk apa namanya memeras, sampai tanamannya itu yang kita peras itu sudah kayak sarinya sudah habis gitu loh. Enzimnya sudah berpindah ini ya, sudah larut. Kita tidak menghancurkan ini, cuman meras saja. Ini harus kuat ya merasnya atau gimana ya? Tidak kuat, awalnya sebenarnya malah lembut sampai apa namanya tidak menghancurkan gitu. Tidak hancur. Berarti keluar dengan sendirinya gitu ya? Sendirinya. Oke. Sehat. Tadi sih Mbak dipegang. Ini aja. Oh ini. Ya.
proses penyaringan Jadi kita sebenarnya biosaka. nggak ada torong ini, saya di kantor itu ya, siap. Ini satu wadah segini aja udah bisa digunakan untuk berliter-liter ya, jadi Sangat efektif dan murah ya. murah sekali. Ini bukan pupuk elisitor, jadi tetap teman-teman di tanamannya harus diberikan pupuk, terutama pupuk kandang. Kalau ini sebagai aktivator lah istilahnya, disemprot tanamannya kayak jenggelek gitu loh istilahnya. Berarti memaksimalkan ya fungsinya ya dari pupuk, penggunaan pupuk ya. Efisienkan Bu. Ini bisa mengurangi hampir sampai 50% penggunaan pupuk. Bisa untuk semua tanaman. Ini masih banyak sekali. Oh, masih. Ini nanti untuk aplikasi di tanaman cukup disemprot atau bisa dikocor? Semprot ngabut. Oh, semprot kabut ya. Semprot ngabut. Jadi bisa apa namanya? Sangat irit sekali. Ini masih banyak ya Pak. Jadi sahabat-sahabat tadi semuanya, cara pembuatnya seperti ini, simpel sekali dan biayanya sangat murah, dan kita mengharapkan semua bisa mencoba dan tidak ada yang sulit. Yang sulit hanya untuk mencari tanamannya yang sempurna untuk kita buat bahannya. Oke, selamat mencoba dan sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di ya.